Wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh anggota komunitas Bahagia Mengaji yang telah hadir di ruang Zoom meeting Ruang Ngaji ke-20. Sesaat lagi acara akan kami mulai. Sebelumnya akan saya bacakan tata tertib ruang ngaji terlebih dahulu. Tata tertib mengikuti agenda ruang ngaji. 1. Peserta masuk Zoom meeting 5 menit sebelum acara dimulai. 2. Peserta wajib menonaktifkan mikrofonnya ketika pemateri sedang memaparkan kajian materi. Ketiga, peserta diharapkan menghidupkan video atau on-cam selama mengikuti kegiatan. 4. Peserta menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu, seperti menutup aurat, mencatat, dan lain-lain. 5. Peserta dipersilakan bertanya atau berdiskusi sesuai dengan arahan pembawa acara atau menulis di kolom chat. Ummahat yang dirahmati Allah, sebelumnya perkenalkan, saya Ratih Aripuspita, domisili di Bekasi. Di komunitas Bahagia Mengaji, saya mengikuti kelas Talaki dan kelas Tahsin, yang pada siang hari ini akan membersamai ummahat sebagai pembawa acara. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada yang terhormat Ustazah Lestari Mizan, selaku pemateri pada ruang ngaji ke-20 yang telah hadir bersama kami. Jazakillah Ustazah atas kehadirannya. Yang kami hormati segenap tim pengurus KBM dan seluruh anggota KBM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan keimanan dan kesehatan serta kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam ruang ngaji ke-20 yang pada siang hari ini mengangkat tema Tadabbur Al-Quran Surat Al-Fatihah. Tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan atas uswatun hasanah kita Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan semoga kita semua yang hadir di sini menjadi golongan yang mencintai beliau dan dicintai beliau yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ruang ngaji ke-20 ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan basmalah tersebut, semoga Allah memberikan kelancaran dan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Ummahat yang dirahmati Allah, dalam hadis riwayat Bukhari dan Imam Ahmad dari Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendengarkan dengan sungguh-sungguh ayat dari Al-Quran, dituliskan baginya kebaikan yang berlipat ganda, dan barang siapa membacanya adalah baginya cahaya pada hari kiamat. Oleh karena itu, menginjak acara selanjutnya, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawahnya yang akan dibacakan oleh Ibu Ika. Kepada Ibu Ika, kami persilakan. Terima kasih Bu Ratih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Kusumawati. Domisili Bengkulu. Di KBM saya ikut kelas Tahsin dan Talaki. Pada kesempatan ini saya akan membacakan surat Al-Fatihah dan surat An-Nisa ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Maka tidakkah mereka mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kepada Bu Ika yang telah membacakan ayat suci Al-Quran serta sari tilawahnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi membawa keberkahan dan rahmat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ibu Dwi. Kepada Ibu Dwi, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Listiani, domisili saat ini di Kendal. Di komunitas Bahagia Mengaji, saya di kelas Talaki dan Tahsin. Ibu-ibu semua, sebelum kita mulai berdoa, mari kita menundukkan kepala sejenak untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu, agar acara kita siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh dengan keberkahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya arhamar rahimin, ya aziz, yang maha penyayang, yang maha memiliki kekuatan. Allahumma rahamna bil Qur'an, waj'alhu li imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasitu wa 'allimna minhu ma jahiltu warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Rahmatilah kami dengan Quran, jadikan ia sebagai imam, cahaya, petunjuk, sahabat dan penolong kami di dunia dan di akhirat. Jadikan anak-anak dan keturunan kami sebagai pecinta Al-Quran. Ya Rahman, Ya Malik, Ya Kudus, kami berkumpul saat ini dalam salah satu program komunitas Bahagia Mengaji di ruang ngaji ke-20 dalam rangka menegakkan agamamu, membumikan risalahmu. Mohon jadikan kegiatan ini berjalan lancar, penuh keberkahan, menambah wawasan, semangat, dan menguatkan persaudaraan dalam bimbinganmu, kasih sayangmu, penuh limpahan bahagia, serta ada dalam ridhomu. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana awzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, karuniakanlah kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Hindarkanlah kami dari azab api neraka-Mu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Ibu Dwi telah memimpin pembacaan doa. Semoga doa-doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Umat filah, untuk menambah semangat kita pada siang hari ini, seperti biasa, marilah kita gaungkan tagline komunitas Bahagia Mengaji. Tangannya boleh dikepal, bebas tangannya ya. 1, 2, 3. Bahagia bersama Al-Quran. Oh, mungkin di-unmute dulu kali ya, diulang lagi ya. Tolong di-unmute dulu peserta umat semua. Kita ulang ya. 1, 2, 3. Bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah. Baik, umat yang dirahmati Allah, sebelum kita memasuki acara inti yaitu ngobrol santai bersama Ustazah, kita akan melakukan sesi foto bersama ya. Silakan kepada umahat untuk menyalakan kameranya dan merapikan diri terlebih dahulu. Oke, untuk slide pertama dalam hitungan ketiga ya, kita mulai. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Ya, jazakumullah semuanya. Oke. Baik, umahat yang dirahmati Allah, kini tiba saatnya kita memasuki acara inti pada ruang ngaji ke-20 ini yang pada siang hari ini mengangkat tema Tadabbur Al-Quran Surat Al-Fatihah. Tidak ada satupun surat yang lebih dekat kepada kita melebihi surat Al-Fatihah, karena surat ini kita baca minimal 17 kali dalam sehari, dan itu sifatnya wajib. Hal ini menunjukkan salah satu keutamaan surat Al-Fatihah secara langsung dan berulang-ulang setiap waktu. Pada kesempatan ruang ngaji ke-20 ini, marilah kita luangkan sejenak untuk memahami makna, nama-nama lain, dan juga keutamaan serta tadabbur surat yang mulia ini. Namun sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari pemateri kita, Ustazah Lestari. Nama Lestari Mizan, SHIMH. Nama panggilan Lestari. Tempat tanggal lahir Tuban 15 Mei 1974. Pendidikan formal S2 Institut Ilmu Al-Quran IIQ Jakarta. Pekerjaan pengelola rumah tafis balita dan anak Rutaba Hanania Tangsel. Suami Bapak Muhammad Amin Zen. Pekerjaan suami ASN di JPBN.
Memiliki 3 orang putri dan 1 putra. Alamat lengkap Taman Mangu Indah, Jalan Eboni 5, Blok E15, nomor 4, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Nomor handphone 0858 9027 6890. Baik, demikian tadi perkenalan kita dengan Ustazah Lestari. Sekarang mari. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah baik Ibu. Suara saya bisa didengar Ibu? Jelas, alhamdulillah jelas Ibu. Ya, terima kasih Ustazah sudah hadir pada ruang ngaji ke-20 ini. Sama-sama. Untuk mempersingkat waktu, kami serahkan kepada Ustazah untuk menyampaikan materinya. Baik. Terima kasih kepada MC kita Ibu Ika ya, Ibu Ratih ya, Ibu Ratih dari Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa laqad atayna sab'an minal matani wal Qur'anal 'azim. Shadaqallahu 'azim. Wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Mari Ibu sekalian dan umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih pada kesempatan kali ini diberi kesempatan untuk berjumpa dan bersilaturahmi dengan ibu-ibu semuanya. Kali kedua saya bersama dengan ibu-ibu semuanya di ruang ngaji ini yang passwordnya selalu bahagia ya Ibu ya. Bahagia bersama Al-Quran, kalau nggak salah begitu tadi. Makanya saya belum ikutan tadi, belum dikasih clue-nya, yel-yelnya apa. Afwan Ustazah. Jazakillah. Nggak apa-apa Ibu. Jazakillah khairan kepada Ibu Ina yang menjadi mediator untuk saya bisa tersambung di forum ruang ngaji ini. Selanjutnya juga jazakillah khairan kepada Ibu Rati sebagai MC posisi di Bekasi ya, betul Ibu? Ya, selanjutnya Qoriah kita Ibu Ika dari Bengkulu, sebelum Bapak posisi di Kuningan, sebelumnya di Bengkulu ya, di Kambil Bengkulu. Selanjutnya mudah-mudahan yang sudah pernah berjumpa dengan saya maupun belum, Allah berikan kesempatan ke kita untuk tetap mempererat ukhuwah kita. Selanjutnya kepada Ibu Dwi tadi yang membacakan doa, posisi di Kendal Ibu ya? Kendal Iya, Jawa Tengah Ibu? ya. Masya Allah ya, se-Indonesia Raya. Insya Allah mudah-mudahan bahagia kita kapanpun ya, fi kulli makan wa fi kulli zaman, kapanpun dan dimanapun ditempatkan ya, termasuk mungkin semoga bahagia. Ini ada teman-teman kita enggak yang di mama papa, ala kulli hal ya, ditakdirkan dimanapun itu bukan kebetulan. Insya Allah takdir Allah yang mengiringi perjalanan kita di bumi Allah ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan semuanya bisa menyimak dengan fokus ya, karena ini jam istirahat ya. Jadi ini materi ini saya bawakan sebenarnya ingin saya bikin santai ya, tetapi rupanya ibu-ibu nih dari gesturnya, dari raut mukanya orang-orang intelektual semua. Jadi harus dibawa, jangan terlalu bercanda begitu ya. Baik Bunda sekalian, Ibu-ibu sekalian, betul saya tinggal di Tangerang Selatan. Sementara ini pengelola Ruta Hanania, Rumah Tahfidz Balita dan Anak ya, Hanania namanya, ya dari usia 3 tahun sampai anak-anak kelas 6 SD ya, yang kami kelola, dan mereka bersama Al-Quran dibersamai para ustadzah mereka. Dan segala dinamika kita rasakan, ternyata Al-Quran bisa kita perkenalkan, kita berikan sentuhan itu sejak bahkan dalam kandungannya. Dan Al-Quran juga bisa kita tiupkan ruhnya, nikmatnya, semangatnya, maupun suasana batiniahnya ketika Ananda masih di dalam kandungan. Seorang bunda
yang mengandung dengan dibersamai Al-Quran, diinternalisasi bagi anak-anak kita setelah mereka dilahirkan dan dilanjutkan dengan kebersamaan itu setelah mereka lahir ke dunia. Pada tema kali ini, yang tema diminta oleh panitia adalah tadabbur surat Al-Fatihah. Ya. Sebelum masuk ke materi, kita bingkai dulu ya, kita frame dulu perbedaan tadabbur dengan tafsir. Ya. Tafsir itu adalah upaya memahami Al-Quran ya, dengan kriteria tertentu yang hanya orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan itu yang berhak untuk disebut sebagai mufassir. Ya. Tafsir Quran bil Quran, tafsir Quran bis sunnah, tafsir Quran bis qauli sahabah. Dengan kriteria 9 seorang mufassir. Ya. Di antaranya adalah lurus akidah. Ya. Di antara terbebas dari syahwatnya ketika dia menafsirkan, memiliki kemampuan balaghah, memiliki menghafal Al-Quran, menghafal hadis, dan memiliki kemampuan alat-alat semua untuk menafsirkan Al-Quran. Sedangkan tadabbur Al-Quran adalah upaya merenungi, menghayati tiap ayat Al-Quran, tiap huruf Al-Quran, dilakukan oleh semua dari kita bisa. Ya. Perenungan seseorang satu dengan yang lain bisa berbeda dan bisa dipertemukan dan saling melengkapi. Dan setiap orang bisa mendapatkan ruhnya masing-masing. Bahkan tidak sengaja kita ketika membaca Al-Quran dan menemukan suatu ayat seolah-olah Allah sedang mengajak kita untuk berbicara atas permasalahan, dan itu solusinya ada di dalam Al-Quran. Jadi tadabbur pada kesempatan kali ini tepat panitia memberikan tema itu karena kita semuanya bisa berupaya untuk mentadabburi Al-Quran. Dan tadabbur Al-Quran ini dilakukan dengan kesengajaan untuk mendapatkan makna di dalamnya atas semua permasalahan hidup kita. Namun pada kesempatan siang hari ini, Ibu-Ibu sekalian, izinkan kami membingkai materi kita dengan judul tafsir Al-Fatihah ya. Langsung saya share screen ya. Mohon izin Ibu MC dan teman-teman semuanya. Ya. Jadi karena saya kumpulkan materi ini dari berbagai pendapat para mufassir ya, di antaranya dari tafsir yang pertama ditulis oleh ulama yaitu tafsir At-Tabari. Selanjutnya saya masukkan juga tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan waktunya cukup, saya pepet ini materinya, karena kalau belajar tafsir Al-Quran itu mungkin 3 ayat sekali pertemuan, 3 ayat selanjutnya sekali pertemuan gitu ya. Nah ini sekali duduk dalam waktu sekian menit ya. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat buat kita. Ya. Ya. Panitia tadi saya juga sudah berikan ini ya PPT-nya ya. Nanti kalau di kami sedikit ada kendala, mohon bantuannya untuk nge-share. Tapi sementara saya coba dulu. Saya bantu share screen aja ya Bu. Ya ini lagi dicoba, belum muncul ya. Ya, mudah-mudahan ini.
Ustazanya kayaknya keluar ya? Ke itu ya? Iya Bu, kayaknya kelempar. Tunggu sebentar. Oh, sudah masuk. Ya sudah. Ustazah, belum ya? Tadi kayaknya lihat namanya. Mau dicoba hubungi via telepon atau WA? Oh, sudah ada. Ustazah, suaranya tidak terdengar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, sudah terdengar sekarang. Sudah terdengar ya? Sudah, Ustazah. Silakan. Kalau ini terdengar nggak Bu sekarang? Terdengar, Ustazah. Oh, baik-baik ya, oke. Ya, mohon maaf kendala teknis ya, udah disiapin Iya. padahal. Ya, oke, siap, saya lanjutkan ya. Materinya udah, PPT-nya udah nampak ya. Tafsir Al-Fatihah ya. Selanjutnya, slide keduanya bisa dibantu saya. Ya, kalau ada kendala teknis nanti Bu Ratih kasih info ke saya ya. Baik. Menurut Iya, Ustazah. Syekh Imam Nawawi Al-Bansani, ini ulama dari kita nih, dari Banten ya, dari Indonesia ya. Bahwa Al-Fatihah ini adalah termasuk surat Makkiyah. Artinya diturunkan oleh Allah SWT sebelum Rasulullah hijrah ya. Jadi pendapat Makkiyah Madaniyah adalah surat yang diturunkan sebelum atau sesudah hijrah, itu pendapat yang lebih kuat. Bahkan ada beberapa surat Makkiyah yang diturunkan di dekat surat Madaniyah yang diturunkan di posisinya di dekat Mekah. Namun karena posisinya itu setelah Rasulullah SAW hijrah, maka disebutnya adalah surat Madaniyah. Ya. Jadi surat ini diturunkan di Mekah sebelum hijrah. Menurut Imam Malik ya, Imam Malik itu terdiri dari 7 ayat. Namun menurut Imam Syafi'i itu adalah 6 ayat. Jadi 7 ayat itu termasuk Bismillah ya, Bismillahirrahmanirrahim ayat itu. Kemudian jika Imam Syafi'i menyebutkan bahwa 6 ayat karena yang Bismillah itu tidak termasuk bagian dari Al-Fatihah dan terdiri dari 25 kata dan 139 huruf. Itu jika disebut sebagai 7 ayat ya. Selanjutnya perbedaannya adalah sebelum keutamaan surat Al-Fatihah ya, untuk selanjutnya di slide yang sebelumnya Bu, nanti kita kembali ke itu. Bagaimana kita ketika membaca suratul Fatihah ketika kita sedang sholat, jika kita memahami sebagai pendapat yang mengikuti 7 ayat, maka menurut Imam Syafi'i ya, ini 7 ayat menurut Imam Syafi'i, itu ketika kita menjadi imam sholat, maka sholat yang sholat itu dibaca jahar, yaitu sholat subuh, sholat isya, dan sholat maghrib, ya, itu Al-Fatihahnya dijaharkan, dikeraskan. Yang memahami bahwa Bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah menurut Imam Malik, maka perbedaannya adalah ketika seorang imam membacanya dengan sir.
Maka di beberapa masjid kita mendengar sebagian imam langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Ya, baik. Itu kalau perbedaannya itu semuanya di cover oleh pendapat para ulama dan semuanya berdalil. Selanjutnya Bu, slide selanjutnya. Keutamaan suratul Fatihah. Yang pertama, langsung ya, membaca surat Al-Fatihah mendapatkan pahala seperti membaca sepertiga Al-Qur'an ya. Tadi saya membaca ayat dan sebagian ayat juga dibacakan oleh Qori ya, bahwa Allah menurunkan surat yang terdiri dari 7 ayat, maka pendapat ini disebut 7 ayat menurut Imam Syafi'i yang dibaca berulang-ulang, yaitu surat Al-Fatihah. Itu di surat Al-Hijr, surat ke-15, ayat ke-87. Selanjutnya keutamaan yang lain adalah orang yang membaca surat Al-Fatihah seolah ia telah menyedekahkan emas di jalan Allah SWT. Dan ini pendapat kuat semua Ibu ya. Yang ketiga, amalkan membaca surat Al-Fatihah saat hendak tidur. Dan ini sunnah yang sangat dimuakkadkan ya Bu ya. Jadi sangat ditekankan kita membaca Al-Fatihah kemudian diiring dengan surat ayat kursi, kemudian membaca trikul kul huwallahu ahad, al-ikhlas, kemudian kul a'udzu birabbil falaq, kemudian kul a'udzu birabbin nas. Insyaallah kita tentram dan terjauh dari godaan setan atau gangguan setan. Baik, keutamaan yang selanjutnya di slide selanjutnya. Mohon dibantu. Yang keempat, surat untuk meruqyah ya. Jadi Rasulullah SAW beberapa sahabat itu berinisiatif untuk meruqyah ya hewan-hewan peliharaan mereka, yaitu kambing-kambing mereka yang sedang sakit. Kemudian Rasul bertanya gitu ya, dari mana kalian tahu bahwa itu ayat untuk meruqyah? Kalau itu bawalah satu dan sebagian berikan kepadaku. Artinya aman untuk dikonsumsi. Jadi meruqyah ini bagian dari penyembuhan. Maka Rasulullah SAW memberikan label bahwa itu diizinkan dengan meruqyah dengan surat Al-Fatihah. Selanjutnya yang kelima, surat yang paling utama dan merupakan Al-Qur'an. Yang keenam, bisa menyembuhkan penyakit, betul, bahwa karena itu untuk meruqyah baik secara fisik maupun penyakit jiwa ya, itu harus dimulai dan sangat diutamakan dengan surat Al-Fatihah. Ya. Selanjutnya merupakan keutamaannya itu adalah syarat sahnya sholat. Setiap rakaat kita bisa meninggalkan tidak membaca surat-surat yang lain, tetapi wajib membaca surat Al-Fatihah. Nah, yang selanjutnya, bahkan sebagian pendapat tiap rakaat itu dihitungnya dari kebersamaan kita. Kalau kita berjamaah, kebersamaan kita dengan imam ketika kita mendengarkan imam baca Al-Fatihah. Namun pendapat yang kuat adalah kita dihitung satu rakaat sholat ketika batas kita bisa mengikuti atau membersamai bersama dengan rukuknya imam. Kita bersama rukuknya, walaupun tidak mendapatkan Al-Fatihahnya, kita masih ditulis sebagai satu rakaat. Jadi kita tinggal menghitung berapa kali yang kita kurang. Dan keutamaan yang lain mungkin dari referensi-referensi yang lain, Ibu-ibu sekalian bisa mendapatkan informasi yang lebih ya. Kemudian Imam Al-Qurtubi itu memberikan konklusi, memberikan kesimpulan Al-Fatihah memiliki 12 nama. Yang pertama adalah as-shalah, ya, hadis qudsi, aku membagi sholat antara diriku dan hambaku. Hadis ini juga menjadi pijakan bagi sebagian ulama. Ketika imam membaca surat Al-Fatihah, ada sebagian pendapat silahkan ya mengiringi imam untuk membaca Al-Fatihah, imam membaca jahar, kita membaca sir ya. Namun ada yang mengatakan bahwa kita menyerahkan bacaan Al-Fatihah kita kepada imam ya, pendapatnya dua-duanya kuat ya. Yang pertama adalah as-shalah, yang selanjutnya bisa dibuka Ibu, alhamdu, karena ayat yang kedua adalah ada bacaan alhamdu, artinya pujian. Fatihatul kitab artinya apa? Pembuka kitab ya, dari ini kan setelah surat Al-Muddatsir ya. Itu surat keberapa Ibu? Jadi kalau dalam urutannya
Surat Al-Mulk 67, Al-Qalam 68, kemudian Al-Haqqah 69, Al-Ma'arij 71, surat Nuh 78, 72, Jin, Al-Muzammilnya 73, 74 ya, surat yang ke-70 adalah surat Mudaththir. Namun itu kan kalau proses turunnya dari Al-Mudaththir dulu, setelah itu baru surat Al-Fatihah ya. Selanjutnya Ummul Kitab, induknya kitab, Ummul Quran, induknya ayat-ayat Al-Quran Al-Masani, bacaan yang diulang-ulang, Al-Quran Al-Azim, kitab yang agung, Asy-Syifa ya, Asy-Syifa, Ar-Ruqyah, Al-Asas, Al-Wafiyah, Al-Kafiyah, yang lengkap, kemudian yang mendasar ya sebagai fasilitas atau tools. Slide selanjutnya Ibu, mudah-mudahan ini tercakup semua dan Ibu semuanya bisa menyiapkan bahan diskusi untuk kita. Dari Al-Fatihah ini ada keunikannya Ibu. Nah, keunikannya dari sisi tajwid ya. Ibu Ratih tahu keunikannya surat Al-Fatihah ini apa diantaranya dibandingkan dengan surat-surat yang lain dari sisi tajwid? Kan Ibu ikut ruang ngaji kelas talaki ya. Ya baik Ibu, jawabannya ada di belakangnya. Slide selanjutnya, keunikannya adalah, silakan dibuka slide-nya. Nah Ibu Ratih kita bantu menjawab nih ya. Jadi tidak terdapat huruf fa di dalam ayat Al-Quran. Jadi saudara kita orang Sunda, orang Betawi aman nih ya, huruf fa-nya tidak ada di sini ya. Selanjutnya tidak ada hukum nun mati atau tanwin di situ kecuali izhar. Jadi tidak ada ikhwa, tidak ada iklab, tidak ada idgham Ibu. Jadi bacanya semua lurus ya. Izharnya ada di mana? Di antaranya siratal ladzina an'amta, an'amta ya. Walaupun pendapat ulama an'amta itu juga dengung, kadarnya sangat sedikit karena lebih dekat kepada jelas. Itu jawabannya dari sisi tajwid Bu Ratih ya. Jadi tidak ada fa di sini, saudara kita nih dari Sunda. Fa, huruf fa tidak ada. Baik, slide selanjutnya Ibu. Langsung kita baca ayat per ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Imam Syafi'i, basmalah adalah ayat pertama dari suratul Fatihah ya. Nah, tapi juga ada pendapat basmalah bukanlah termasuk surat Al-Fatihah ya. Bismi, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahi, minimal itu ya. Perbuatan apapun, perbuatan baik yang tidak disertai dengan mengucapkan lafaz basmalah, tidak mengucap dengan nama Allah, bismillah, maka dia akan tertolak ya. Makan, minum, menuntut ilmu, bekerja, ibadah apapun Ibu, insya Allah diterima oleh Allah karena passwordnya adalah dengan mengucapkan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka disebutkan karena bismillah ini bagi yang menganggap itu bukan bagian dari Al-Fatihah adalah pembatas antar surat ya. Setelah surat Al-Fatihah selesai, baca bismillahirrahmanirrahim untuk masuk surat Al-Baqarah. Setelah Al-Baqarah selesai, masuk surat Ali Imran, itu membaca bismillah ya. Itu jadi dan seterusnya. Namun khususan Al-Fatihah Allah menyebutkan di dalam surat Al-Hijr ayat 87 tadi bahwa walaqad ataina sab'an ya, sab'an itu 7 ya. 7 ayat yang dibaca al-masani ya. Jadi Al-Qur'anil Azim. Jadi yang dibaca berulang-ulang di dalam Quran yaitu Al-Fatihah. Dan saya tadi sudah dibantu oleh MC ya bahwa tidak ada surat yang lebih dekat kepada kita kecuali Al-Fatihah ya Ibu ya. Ibu sedang menghadapi problematik pekerjaan. Tarik nafas, baca basmalah, lanjutkan Al-Fatihah ya. Mudah-mudahan diiringi sholawat Nabi, mudah-mudahan pekerjaan yang ruwet menjadi lancar begitu. Ibu menghadapi anak yang sedang tidak nurut pada Ibu, tarik nafas, baca istighfar, sholawat, baca Al-Fatihah, kirimkan dan niatkan untuk si kecil, untuk anak kita yang kita maksud, mudah-mudahan dia tambah soleh, tambah sayang kepada bundanya. Baik, kira-kira itu Ibu. Jadi kalau dilihat dari manfaatnya, nanti Ibu bisa membaca karena itu artikelnya sangat banyak. Next, slide selanjutnya, Ibnu Abbas bukan bagian dari Al-Fatihah,
dalam surat, maka imam membaca sir atau membaca dalam hati saja atau pelan, yang tidak terdengar oleh jamaah. Selanjutnya, dia masuk bagian dari Al-Fatihah, maka dalam sholat dibaca dengan jahr dibaca ya. Jadi ibu bisa melihat masjid yang diimami oleh imam yang baca basmalahnya keras, oh itu berarti masjid yang memakai madzhab Syafi'iyah, yang membaca basmalahnya dengan keras ya. Karena imam madzhab itu empat-empatnya adalah imam yang menjadi rujukan kita, sebagai muslim, muslimat menghargai perbedaan pendapat adalah kebaikan tersendiri ya. Yang tidak baik kan yang tidak sholat ya Bu ya, tidak membaca Al-Fatihah ya. Baik, selanjutnya slide selanjutnya ayat yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Gelar bagi Allah yaitu Rabbul Alamin. Itu saya tulis di situ dimensi objeknya, yaitu adalah Allah memiliki gelar Rabbul Alamin. The only one, hanya Allah yang memiliki gelar ini, yaitu penguasa semesta alam yang berhak dipuji. Hanya Allah. Allah menegaskan ya, setelah membaca basmalah, semua dimulai dengan basmalah, kemudian ayat kedua adalah alhamdulillah, segala puji bagi Allah, penguasa seluruh alam. Jadi Allah mendeklar dirinya, sayalah penguasa seluruh alam. Next, ayat yang selanjutnya. Ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Masih Allah menyebutkan dirinya. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kasih sayang Allah ini, Ar-Rahman adalah untuk semua manusia. Orang mukmin maupun orang kafir. Muslim biasa maupun muslim mukmin. Muslim yang bertakwa. Bahkan muslim yang fasik sekalian ya. Itu mendapatkan limpahan. Mereka masih mendapatkan bagian rizki dari Allah tanpa batasan keimanan mereka. Namun ada kebaikan-kebaikan, rahmat, berkah ya. Sama-sama mendapatkan gaji dengan jumlah yang sama, tetapi yang mendapatkan rahmat dan berkah inilah dalam konteks Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Hanya orang mukmin yang mendapatkan rahmat Allah spesial karena keimanannya. Ketika dia memulai sesuatu, dia membaca dengan menyebut lafaz Allah. Meniatkan sesuatu karena ibadah kepada Allah, bukan karena gaya hidup, bukan karena perkataan manusia, bukan karena berkata kepada manusia, namun karena ibadah. Untuk memberikan nafkah, untuk membantu ekonomi keluarga, agar anak terpastikan pendidikannya bisa terbiayai dengan baik, agar keluarga bisa tercover secara kebutuhannya dengan baik, sehingga ifahnya, izahnya terjaga dengan baik keluarga, maka niat ibadah yang baik ini dan diiringi dengan niat karena Allah, semoga niat yang baik ini mendapatkan ar-rahimnya Allah ya, menjadi berkah tersendiri. Kalau urusan berkah ini kita bisa memahami jelas ya, karena berkah itu maknanya adalah ziyadatul khair. Saya ingin mengupas keberkahan ini karena keberkahan ini spesial, ada di ar-rahimnya Allah. Itu keberkahan diberikan kepada para mukmin, orang yang beriman, Ibu ya. Misalnya Ibu saya gambarkan gini, mahasiswi sama-sama kuliah di kedokteran, menghabiskan biaya sama di kedokteran. Ketika dia lulus mendapatkan gaji yang sama. Tapi yang satu bisa nabung, yang satu mungkin serba kekurangan aja ya. Di keluarganya yang satu bisa terhandle dengan baik, yang satu mungkin keluarganya sedikit-sedikit ada problematika, sedikit-sedikit ada problematika. Yang satu sehat walafiat, yang satu mungkin bagian sehat, bagian enggak gitu ya. Yang satu keluarganya bisa diarahkan, yang satu mungkin butuh energi keras untuk mengarahkan. Artinya dari sini Ibu sekalian bisa memberikan gambaran berkah itu seperti itu. Sama jumlahnya, tapi beda kemanfaatannya. Maka berkah itu terminologinya adalah penjelasannya ziyadatul khair. Jika semua kebaikan itu tercover, tidak menimbulkan mudarat, itu namanya barokah. Dan ini bagian khusus untuk orang-orang mukmin. Dan bagian khusus, kalau orang bertanya, kenapa sholat juga kita kekurangan? Sholat bukan untuk menyelesaikan semua masalah. Sholat adalah ibadah
yang menjamin kedekatan kita dengan Allah, minimal Allah tidak akan meninggalkan kita dalam kondisi apapun. Ya. Jadi penjelasan ini biasa orang-orang yang sekuler akan mengatakan, sholat kok korupsi juga, sholat kok melakukan keburukan juga. Maka kata kiai kita ya, Ustadz Dasar Latif mengatakan, itu timbangannya beda. Kenapa manusia selalu diiringi malaikat rokib, malaikat atid? Karena nanti yang sholatmu dihitung. Yang kamu lakukan keburukanmu dihitung. Kemudian Allah menimbangnya. Sholat tidak perlu harus khusyuknya, tapi kamu tunduklah kepada Allah. Sujudlah kamu, posisikan kepala kamu seperti kakimu dalam sujud kamu. Tanda bahwa kita adalah hamba Allah SWT. Jadi nggak ada hubungannya. Kalau yang sholat itu kan idealnya harusnya sholatnya itu bisa mempengaruhi perilakunya. Namun sholatnya tetap dihitung walaupun dia perilakunya tidak seperti cerminan yang diharapkan. Baik, next ayat yang keempat, Ibu. Mudah-mudahan waktunya terkejar ya. Malik yaumiddin ya. Dalam qiraat ini ada 3 ya Bu, ya pilihan cara membaca Malik yaumiddin. Kita mungkin di ruang ngaji memakai qiraat yang ini ya, riwayatnya Asim, kemudian Hafiz ya. Jadi riwayat Hafiz itu ma-nya panjang. Maliki yaumiddin, 2 harokat. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Itu ma yang dibaca panjang, artinya adalah yang memiliki hari pembalasan. Malik artinya yang memiliki. Maliki artinya penguasa ya. Jadi kalau Ibu di suatu masjid, mungkin Ibu lagi jalan-jalan ke Maroko, jalan-jalan ke Mesir, membacanya Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ma-nya dibaca pendek. Oh, itu orangnya belum ngaji itu ya, atau imamnya salah itu ya. Berarti kita yang belum paham, Ibu. Karena qiraat itu masih mengcover. Maliki dibaca pendek masih boleh karena artinya tidak berubah. Jadi yang ketiga adalah maliki, yang tidak diperbolehkan adalah itu ya. Jadi Allah ingin mendeklar di sini bahwa Allah menguasai objeknya, Rabbal Alamin sebagai penguasa semesta alam. Kemudian Allah menyebutkan kalau waktunya kiamat alam itu kapan akan menjadi hancur dan bagaimana hancurnya, Malik Yaumiddin, aku yang punya otoritas untuk itu. Yang menggenggam alam semesta aku, yang menentukan waktunya sampai kapan juga aku. Jadi Malik Yaumiddin ya. Jadi Allah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin ya. Jadi Allah ingin mengatakan itu. Kalau ahli mengatakan gini, kapan waktunya kiamat ya? Kalau dari dari destinasi para ahli itu biasa aja yang disebutkan prediksi misalnya kiamat akan terjadi sekian ratus tahun lagi. Biasanya lebih cepat kata mereka. Ya, jadi itu empiriknya mereka dikumpulkan. Biasanya kalau prediksi itu dari para ahli itu lebih cepat gitu ya. Wallahu alam bishawab ya. Tapi kita sudah melihat tanda-tanda bahwa dunia ini udah tua gitu ya. Maka dari itu kita hanya menyiapkan, kita hanya berdoa karena kita menginginkan doa itu pada akhirnya Allah akan ijabah ya. Walaupun sekarang belum diijabah, minimal doa itu konsepnya dilakukan terus-menerus seperti orang yang mengayuh sepeda, Ibu, begitu pasti akan sampai. Pasti akan sampai. Kalau kita berhenti dan tidak melanjutkan perjalanan, mungkin hajat kita tidak akan sampai. Ya, minimal ketika kita berdoa dan Allah belum mengabulkan, kita sudah mendapatkan nilai ibadahnya. Kita bermohon, Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am. Ya Allah, saya ingin mengunjungi Batuah ya Allah. Tahun ini belum. Terus kita berhenti. Maka mungkin kita akan selamanya bisa jadi tidak dimakbul. Terus berdoa sampai Allah mengabulkan doa itu. Sedangkan wirid itu konsepnya atau dzikir itu berbanyak-banyak ya. Wadkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Ya Allah, maka kita berzikirlah sebanyak-banyaknya. Maka zikir itu identik dengan 7 kali, 3 kali, 100 kali, berkali-kali. Itu apa mengatakan bahwa zikir itu ulanglah sebanyak-banyak agar kita beruntung. Misal Ibu, kita kalau beli sesuatu digosok-gosok, Anda belum beruntung, kan diulang lagi. Tapi Allah tidak menerapkan konsep itu. Maksudnya di antara zikir kita dengan berbanyak-banyak kita taqarrub ilallah,
Mudah-mudahan kita lebih beruntung daripada kita memeres zikir kita ya. Zikir pagi yang kita baca misalnya sholawat harusnya 10 kali. Kali aja lah, buru-buru ke kantor begitu ya. Kita peres harusnya ya minimal kalau meres itu jangan terlalu meres banget Bu. Kayak kita meres santan sampai apuh betul ya Bu ya. Kalau di syariatnya 10 kali, ya minimal 3 kali baca sholawat. Sedangkan setiap perkaliannya itu Allah sudah janjikan melalui Rasulnya pahala-pahalanya. Ya, jadi ibu sekalian bahwa zikir itu identik dengan berbanyak-banyak. Sedangkan sholat, ya, sholat itu kualitasnya berdasarkan kekhusyuannya, ya. Nah, menuju khusyuk itu berlatihlah kita dengan Al-Fatihah yang benar. Berlatihlah dengan Al-Fatihah yang benar, karena di antara rukun yang kita bisa tidak sah sholatnya, ketika bacaan Al-Fatihah kita tidak benar. Bagaimana Ustazah kalau kita membaca salah, berarti kita nggak usah sholat, bisa jadi bacaan kita nggak benar. Allah sudah menghitung semuanya. Ketundukan kita melakukan sholat menggugurkan kewajiban yang kita terima dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita adalah orang-orang yang sedang belajar, maka semakin belajar beranilah suatu saat mengajar ya. Karena dengan mengajar kita akan belajar terus ya. Karena belajar terbaik itu dengan mengajar. Oh ternyata salahnya saya membaca Al-Fatihah begini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya dibaca kayak ha. Alhamdulillah artinya udah berbeda. Ar-Rahmanir-Rahim. Roknya tasdid dibaca Ar-Rahmanir-Rahim. Padahalnya harus tasdid. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya. Ibu, hamzah dengan ain jika beda artinya berbeda. Maka dalam belajar tajwid itu disebutnya lahnul ja'li atau lahnul kesalahan besar ya, kesalahan besar. Sehingga karena bisa merubah arti. Kalau kesalahan besar dan kita bermakmum kepada orang yang Al-Fatihahnya salah karena bagian dari rukun, kita sangat disarankan oleh para ahli fikih kita untuk membaca ikut membaca Al-Fatihahnya, dan kita berniat bahwa Al-Fatihah itu untuk kebenarannya untuk kita ya. Tetapi kita bukan membatalkan sholat Bu, karena jamaah sendiri berjamaah sendiri pahalanya ada. Sedangkan kita menyelamatkan Al-Fatihah kita sendiri itu juga kebaikan tersendiri ya. Jangan langsung mengganti imam Bu. Udah nak, kamu kan yang udah ngaji di SDIT, udah ngaji di SMPIT, atau udah belajar di ruang ngaji. Besok kamu langsung ganti ini imam. Nggak boleh itu Bu, itu nggak jadi rahmat ya. Kita menghargai orang-orang yang memang sudah diamanahkan oleh masyarakat untuk mengimami. Seperti itu ya Bu ya. Pokoknya orang yang belajar itu paham bahwa bijaksana itu lebih tinggi posisinya daripada semangat merubah, semangat memperbaiki, tetapi harus melihat kearifan kita merubah itu harus bagaimana. Harus bersabar ya. Kalau ada kekurangan di masyarakat, waduh, kalau kita lagi pulang kampung orang membaca Rabbil Alamin menjadi Rabbil Ngalamin. Waduh, ganti aja nih imamnya. Tidak boleh. Begitu ya Bu ya. Cukup dalam hati kita membaca sir juga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin terdengar oleh kita ya. Jadi oh ini kayaknya imamnya salah. Langsung kita membaca ya Bu. Padahal kita biasanya menyerahkan kepada imam. Bacaannya kadang lebih benar daripada kita. Baik, next slide ya. Ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ada tasydid lagi. Iyyaka. Nah, ini Allah mengatakan iyyaka dulu, menyebutkan kepadamu lah aku menyembah dan kepadamu lah kami minta tolong. Teksnya bukan begini. Aku meminta tolong kepadamu, hanya kepadamu. Aku beribadah hanya kepadamu. Tapi di balik ini teksnya dari Al-Qur'an. Kepadamu dulu ya. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Artinya apa Ibu? Bahwa kita memfokuskan, kalau didahulukan dalam teks bahasa Arab itu maknanya adalah itu yang didahulukan itu lebih menjadi perhatian. Iya Kak, berarti Allah dulu yang menjadi perhatian ya. Baru aktivitas na'budu. Ayat 1, 2, 3, 4 semuanya itu adalah menyebut asma Allah yang baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, baru nyebutin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini Ibu
Nah, konsep ibadah, makna ibadah adalah sikap merendahkan diri yang lahir dari hati sebagai perasaan mengagumkan yang disembah disertai dengan keyakinan bahwa yang disembah memiliki kekuasaan yang tidak dijangkau oleh manusia. Menyembah dan tunduk itu berbeda ya dengan orang yang tunduk semata. Kalau menyembah ini benar-benar mengakui hanya dia yang memiliki kemampuan, hanya dia yang punya otoritas. Itulah bedanya ya, Bu ya. Yang memegang mati dan hidupnya. Ya. Kalau kita mensejajarkan makhluk Allah sebagaimana ilah kita, maka itu sudah dianggap syirik. Ya, maka dari itu kita mengatakan dari Al-Fatihah kita adalah akidah kita yang benar. Akidah kita yang mengatakan bahwa Allah selalu kita nomor satukan dalam aktivitas apapun, ya. Mohon maaf ya ibu-ibu sekalian ya, baru aktivitas ya. Kalau di ulama itu mengatakan hubungan suami istri itu pun protapnya ya Bu ya, SOP-nya kan harus baca bismillah Ibu ya. Ya, kan harus baca bismillah kan. Kalau misalnya dia lahir kan ya Allah saya berlindung dari syaitan dan berlindung dari syaitan ma razaqtana. Dari apa yang kau berikan rezeki yaitu anak. Jadi kalau anak ketika ayah bundanya memakai protap ya dengan baca basmalah, mudah-mudahan protapnya benar ya, terhindar dari godaan setan sehingga anak yang lahir adalah anak yang teratur. Kalau anak yang belum teratur dan masa belum balik, yang salah siapa? Yang salah orang tuanya. Maka yang berbanyak istighfar siapa? Ya ayah bundanya. Ya bisa jadi banyak hal ya, di antaranya mungkin karena lingkungan, bukan karena kesalahan kita semata Ibu. Dan memang lingkungan itu harus kita sediakan untuk anak-anak kita, memastikan akidah anak kita tidak terganggu. Karena akidah yang melenceng itu udah tersebar, jadi viral lumayan. Saya melakukan, kan salah satu seniman Indonesia mengatakan, saya melakukan apa aja yang diperintahkan Islam. Puasa saya laksanakan, zakat saya laksanakan, kecuali saya itu sholat ya. Ya itu makanya ajarin saya naik. Dan itu karena apa? Dilihat oleh orang banyak bisa jadi itu ada seruan yang tidak baik ya. Dan itu bisa menjadi akidah yang tidak benar ya. Bahkan ada agama agnostik ya Bu ya, agnostik ya. Yang mengakui agama itu ada tetapi tidak mau diatur oleh agama. Kan itu ada Ibu ya. Dan bahkan di kampus-kampus yang di labelnya itu mungkin label-label Islam itu banyak itu sebagian mahasiswanya yang mengakui begitu, mengakui ada agama tapi tidak diatur oleh agama ya. Maka dengan mudahnya mereka masuk ke dalam pemahaman liberal ya. Selanjutnya Ibu, ayat yang ke-6. Next, ayat ke-6 adalah ihdinas siratal mustaqim. Bayangin Ibu, dari 7 ayat baru ayat ke-6 kita meminta. Ini maknanya apa? Anjuran atau arahan agar bertawasul sebelum menyampaikan hajat dan doa. Itu ya, itu adabnya ya. Kita berdoa itu bertawasul dengan Asmaul Husna, ya. Jangan langsung ya Allah, saya minta ini, ya Allah mohon ini, ya Allah beri ini. Tapi kita tidak menyebut ya. Ya Rahman, ya Rahim. Ketika kita minta ampunan, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghani, ya Ghani, ya Razak, ya Razak. Kita meminta itu dengan dalam sujud kita, mudah-mudahan Allah ijabah. Dan itu memang syariat Ibu ya. Ada berdoa memulai dengan ta'awud, memulai basmalah, memulai dengan hamdalah, memulai dengan sholawat, memulai tawasul dengan Asmaul Husna ya. Tawasul dengan asma Allah, tawasul dengan amal soleh. Karena bab tawasul ini ada sendiri, mungkin kalau di ruang ngaji ada tema-tema bisa dibahas ya tentang tawasul. Di antaranya amal soleh, tawasul dengan amal soleh ini bersyarat ibu-ibu sekalian ya. Bersyaratnya amal itu spesial, amal itu niatnya ikhlas karena Allah, dan yang terakhir amal itu tersembunyi ya, tidak diviralkan, tidak diposting, tidak diupload, tidak dikasih tahu orang. Someday kita butuh ke Allah, ya Allah. Bagaimana Ashabul Raqqam Ibu? Ketika orang yang tertutup di dalam gua itu Bu, dalam kisah-kisahnya itu Bu, di Ashabul Kahfi itu, tertutup gua, mereka kan bertawasul dengan amal solehnya. Ya Allah, saya bertawasul. Salah satunya adalah ketika bertawasul, ya Allah saya mendapatkan amanah dari seorang pekerja yang belum pernah saya temuin. Kemudian uang itu saya simpan dan saya kelola sampai menghasilkan keuntungan yang besar. Ketika dia kembali, saya berikan
modal dasarnya dan seluruh keuntungannya. Kalau itu karena Engkau ya Allah, maka bukakan pintu gua ini. 3 orang bertawasul terbuka sedikit-sedikit. Kadang tawasul itu Bu tidak mengcover semua hajat kita. Maka kita harus banyak-banyak memiliki amalan yang kita sembunyikan. Bahkan suami, anak-anak pun nggak tahu ya. Jadi kalau amal banyak diposting itu amal yang banyak diketahui oleh banyak orang. Someday kita ngomong ke Allah, ya Allah saya pernah begini. Kalau karena Engkau, ya Allah berilah pertolongan. Putraku sedang mencari pekerjaan, anakku sedang sakit, orang tuaku sedang operasi. Seandainya amal itu karena Engkau, maka sembuhkan orang tuaku dengan izin-Mu ya Allah. Nah ini tawasul ya. Maka ini di ayat yang ini sepakat adalah bertawasul kepada asma-asma Allah di dalam Al-Fatihah. Jadi adab Ibu, kita diajari berulang kali tanpa kita sadari bahwa kita kalau meminta kepada Allah, sebut dulu Asmaul Husna. Next slide, the last slide mungkin ya. Oh ya belum Bu, masih ada ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah ini Bu baru hukum non mati dan tanwinnya izhar ya. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, peserta ruang ngaji insya Allah yang ikut talaki waladdallin. Nah, kalau ada kuisnya dia enak nih. Waladdallin ini hukumnya mat apa? Nah, harus dibaca 6 harokat karena dia mat lazim mutakol kalimi dibaca waladdallnya 6. Ketika linnya misalnya depannya 4 terus. Ibu nggak boleh kesetrum ya membacanya ya. Waladdallin. Linnya kepanjangan itu nanti salah ya. Jadi kalau mat lazim mutakol mat arid lisukun kalau ibu baca bismillahnya bismillahirrahmanirrahim 4 bawahnya 4 harokat sampai waladdallin donya 6 linnya tetap 4 ya. Nah ini jalan yang lurus Allah menggambarkan 3 jalan di sini ya. Jalan yang lurus itu Allah turunkan dari Rasulnya dan Rasul yang menyampaikan kepada umatnya satu jalur. Ya. Tapi nanti ada yang tersesat. Ya. Ada yang dimurkai oleh Allah. Ghairil maghdub. Maghdub itu yang dimurkai oleh Allah. Mereka memang sengaja menantang oleh Allah SWT. Ini digambarkan adalah orang-orang Yahudi. Kemudian waladdallin orang-orang yang tersesat. Mereka itu tersesat ya. Mereka mungkin mempercayai hoax ini. Ya, informasi agama mereka percaya yang hoax bahwa Nabi Isa alaihi salam itu adalah yang sedang ada di depan mereka itu yang wajahnya dimiripkan sehingga mereka kasihan orang yang disalib itu adalah sebagai sesembahan mereka ya dan mereka menyembah itu apa karena informasi yang bias itu sehingga membuat mereka informasi yang salah membuat mereka tersesat tapi kalau maghdub benar-benar dimukai oleh Allah ini adalah orang-orang yang sengaja menantang Allah. Dan kesalahan Yahudi yang terbesar ya selain membunuh Nabi, selain mengusir orang-orang lain ya, itu adalah mereka saling membiarkan satu dengan yang lain itu ingkar kepada Allah. Kalau melihat masyarakat lain, teman mereka, saudara seagama mereka ingkar, mereka membiarkan. Nah itu kalau kita mirip begitu, itu urusan mereka. Nggak usah kita mendakwai mereka. Itu karakter kita itu maghdub Ibu, karakter yang dimurkai oleh Allah. Maka yang tergabung dalam ngaji online ini ya, kelompok ngaji ini, kalau ada kebenaran yang bisa sampaikan. Tapi ingat bingkainya adalah kebijaksanaan bijaksana itu melingkupi ketika menyampaikan kebenaran. Jangan hamasahnya nanti kita terlalu ngotot menyampaikan kebenaran ya. Kita lihat di masjid-masjid itu ya perbedaan pakai mukena atau enggak kalau orang musafir tuh kalau kita lagi pulang kampung mungkin yang di Pantura itu ya ada kalau kita enggak pakai mukena gitu ada yang enggak pakai mukena dianggapnya tangan ini juga aurat yang harus ditutup ya telapak tangan ini ya begitu kita tahu terus kita berdebat di dalam masjid ya udah ikutin saja ya karena nenek-nenek yang mengingatkan gitu niatnya lillah walaupun pemahamannya belum lengkap gitu ya. Karena ulama sepakat aurat di dalam sholat sama dengan aurat di luar. Kalau kita di sholat mengakui bahwa telapak tangan kita adalah bagian dari aurat yang ditutup, berarti kita kalau ke pasar juga harus pakai sarung tangan, ya. Nah, dianggap dianggap sebagai aurat.
Next, terakhir Ibu. Selanjutnya, jazakumullahu khairan katsira wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Bu Ratih, MC keren kita hari ini. Jazakillah Ustazah atas pemaparan materinya. Saya sendiri jadinya merasa apa ya? Kalau kasarnya tuh kayak tertampar ya gitu. Ibaratnya tuh kalau baca Al-Fatihah sholat tuh masih suka cepat-cepat gitu kan. Padahal kan memang harusnya itu kan pelan-pelan gitu ya. Baik, demikian tadi pemaparan tentang tadabbur Al-Quran Surat Al-Fatihah. Pada Ummahat, dipersilakan cara selanjutnya sesi tanya jawab bisa raise hand atau menulis di kolom chat. Silakan Ummahat. Semuanya udah jelas itu, Bu. Kalau nggak ada yang tanya, gantian yang tanya. Mungkin saya Ustazah mau tanya, kalau tadabbur iya. itu apa sih? Kan dengan keterbatasan kemampuan dan cara berpikir tiap orang itu kan berbeda gitu kan. Jadi bukan boleh ya apa kita tadabbur sendiri atau kita butuh seseorang yang lebih paham gitu loh untuk memahami ayat per ayat di Al-Quran itu. Itu yang Ya, pertama. Terus yang kedua, saya pernah waktu itu ikut kajian, udah agak lama sih. Jadi makanya mengapa kita membaca Al-Fatihah itu harus pelan-pelan gitu ya, karena setiap ayat yang kita baca itu katanya dijawab sama Allah, Ustazah. Itu bagaimana? Ya betul. Informasi yang kedua betul 100 untuk Bu Ratih ya. Baca Al-Fatihah nggak boleh buru-buru. Setiap ayat itu harus kasih jeda Ibu. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ambil nafas. Ar-Rahmanir Rahim. Ambil nafas. Mungkin tapi ya nggak selambat iya. Tapi bukan membaca sangat tepat ya. Ketepatan kita tuh mengukur, oh ini masih wajar. Kalau orang menjawab kita itu masih wajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Minimal gini. Saya berterima kasih kepadamu ya. Ya minimal orang tuh bisa jawab iya gitu loh. Ini belum sempat jawab iya, kita udah ngomong lagi gimana itu Bu, ya. Sedangkan Al-Fatihah itu rukun utama ya, rukun sholat ya. Rukun itu kan batal Bu. Rukun kan ada yang bilang 11, ada yang 13 ya. Dari niat ya, kemudian takbiratul dan nggak baca surat lain, yang penting Al-Fatihahnya benar. Yang kedua benar ya Bu. Untuk tadabbur itu domainnya siapa? Domainnya semua. Ya. Kita itu membaca terjemahannya. Kemudian kita tanpa hawa nafsu kita ya. Kemudian kita merenungi. Itu namanya bertadabbur Ibu ya, mentadaburi gitu ya. Kan ada ayat yang mengatakan gitu ya, apa ya? Ayatnya itu disebutkan apa ya, di surat ini di Yang surat An-Nisa ini. 82 bukan Ustazah? Ini yang ini misalnya gini. Ayat tentang bahwa anakmu dan hartamu dan anakmu itu adalah fitnah bagimu. Ada yang disebutkan musuh bagimu. Oh, gitu ya. Kok teksnya Allah musuh? Kadang-kadang menyebutkan fitnah gitu ya. Untuk kita ngerenung-renung gitu ya. Terus kemudian ayat yang selanjutnya, tapi memaafkan itu lebih baik bagimu. Ya gitu Bu. Kan itu bisa dipahami secara langsung ya. Pahami secara langsung ya. Jadi kalau tafsir itu produknya dikonsumsi oleh orang luar. Kalau tadabbur itu bagian upaya pribadi per pribadi untuk memahami ayat itu untuk kita internalisasi dan berpengaruh positif kepada kita. Itu tadabbur Ibu. Tentu dengan ilmu juga, terhindar dari hawa nafsu untuk menyelewengkan Al-Qur'an gitu ya. Bukan orang tadabbur kalau mencari dalil untuk pembenaran, bukan. Itu bukan tadabbur, itu orang mencari pembenaran. Bahkan disebut sebagai menjual ayat karena dalam diskusi dia mencari ayat begitu. Tadabbur itu pengaruhnya positif terhadap kita. Domain siapa? Domain semua. Boleh, asalan kita tidak punya hawa nafsu untuk menyelewengkan Al-Qur'an. Gitu ya Bu ya. Kalau kayak tadi ayat kenapa kita harus memaafkan? Ternyata maafnya seorang orang tua kepada anaknya itu membuat mereka jauh lebih baik daripada kita membenci, daripada kita berlama-lama menyimpan gitu ya. Karena dalam ridhonya orang tua itu ridhonya Allah. Kalau kita tidak ridho,
masih menyimpan kebencian, kira-kira Allah ridho enggak? Ya kira-kira itu, kalau Allah enggak ridho, anak lebih baik enggak? Nah ayatnya kira-kira gitu Bu. Jadi langsung cepat lumer nih perasaan kita kalau baca ayat begitu. Itu Bu Ratih. Jazakallah Ustazah. Ini ada penanya selanjutnya dari Ibu Nur Zulfa di Makassar. Langsung aja ya Ustazah ya. Silakan. Silakan. Oh iya, ini ada yang di chat room juga. Silakan yang raise hand dulu. Jazakillah khair Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Zulfa dari Makassar, Ustazah. Tadi tentang tadabbur. Kalau yang disampaikan tadi itu tadabbur itu berarti kita memahami Al-Quran itu hanya untuk kita pahami sendiri. Maksudnya kira-kira gitu nggak ya, Ustaz? Jadi nggak untuk disampaikan ke orang lain. Atau pripun? Itu satu. Oke. Lanjut yang kedua. Kaitannya gini, ketika kita misalnya dapat amanah mengampu inilah, kalau dibilang mendampingi ibu-ibu di kajian. Jadi kita menyampaikan sebuah ayat misalnya, dan kita itu hasil perenungan kita. Apakah itu maksudnya diperbolehkan gitu? Karena mungkin takutnya gitu kan, takutnya itu hanya hasil pikiran kita sendiri yang tidak mungkin bisa jadi bertentangan dengan pemikiran para ulama. Takutnya seperti itu, Ustazah. Terus berkaitan dengan tadi apa? Banyak pertanyaannya nih. Berarti satu tapi ABC ini, Bu. Enggak, Ustazah. Mungkin sekalian ya. Terus boleh satu lagi, Bu. Berkaitan dengan itu tadi kita membiarkan apa tadi yang di ayat ke-7 makhdub ya. Mungkin kita punya nggak berniat untuk makhdub, untuk membiarkan gitu. Tapi karena kita kan hadir di lingkungan yang baru, karena pindah-pindah itu faktornya. Dan kita untuk bersosialisasi itu kadang-kadang banyak kendala gitu. Walaupun sebenarnya kita tahu mungkin lingkungan itu kurang baik itu, dan kita tahu, tapi ketika kita mau menyampaikan itu kan kita butuh butuh kekuatan keyakinan bahwa yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh mereka. Mantan Ustazah Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab aja Ustazah. Oh iya, itu yang ditulis di chat itu nanti saya baca cepat ya. Oh ya udah, berarti langsung jawab untuk Bu Zulfa. Yang Bu Zulfa, terima kasih pertanyaannya, betul. Tadabbur itu produknya untuk internal ya, produknya untuk internal. Dan kalau ingin menyampaikan ke orang lain, disampaikan juga bahwa ini menurut perenungan saya, Ibu, tadabbur saya. Jadi bukan perkataan ulama gitu ya. Jadi kalau ini misalnya kayak saya tadi nyebutin, menurut Qurtubi, saya menurut Ibnu Katsir, menurut Syafi'i, itu harus disebut sumbernya gitu ya. Ya kayak kita bikin skripsi, bikin tesis atau yang bikin disertasi ya Ibu ya. Kan apa jurnal atau apa kan kita sebutkan Dan Islam lebih begitu Bu. Lebih dahulu daripada skripsi, tesis dan disertasi. Nyebutin, maka pentingnya sanad-sanad itu apa? Dari siapa itu ya. Jadi ketika Ibu nanti produk perenungan tadabbur Ibu itu pengen disampaikan ke orang lain, itu menurut saya disebutkan begitu, itu perenungan saya. Sebab di Al-Quran ini gitu ya, ada kaitannya dengan ini begitu. Disebutkan Ibu, jadi penting sumbernya dari siapa. Karena kualitas kita tidaklah mungkin sangat beda dengan kualitasnya produk ulama. Nah, kalau ulama itu kan bingkai-bingkainya umum ya. Problematika yang kecil-kecil mungkin semua belum terangkat. Gitu kira-kira Ibu ya.
Kemudian untuk menyampaikan ke orang lain, bingkainya tadi tetap Bu, nggih. Jadi bijaksanaan dulu. Jadi lihat-lihat dulu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, kalau di situ banyak pakai mazhab Syafi'i, kira-kira lah kita itu juga menyesuaikan. Jangan apa sih ingin selalu tampil beda, dianggap kebenaran. Padahal kebenaran itu banyak. Karena tafsirnya ulama juga banyak, mufasir banyak, madhab juga banyak, dan semuanya itu coba emang ada madhab satu dengan yang lain yang saling apa berselisih. Yang berselisih itu kan rata-rata yang orang pemahamannya belum lengkap dan yang orang yang mungkin tidak sekualitas mereka. Maka orang-orang yang itu mereka makanya ada itu apa namanya dalam pelajaran fikih itu ada apa fikih muqaranah perbandingan madhab. Perbandingannya kalau ini loh pernikahan syarat saksi menurut madhab ini, madhab ini. Kalau di Pinang syaratnya apa namanya yang diperbolehkan ini menurut madhab Daud ad-Dhairi. Bahkan di luar 4 madhab itu ada madhab-madhab lain nih Bu ya. Dan itu dalam apa Al-Qur'an juga ada qiraat atau wajah membacanya ya. Jadi baiknya tetap melihat kearifan lokal walaupun kita punya semangat kita mengikuti lihat wait and see. Kadang kita menyampaikan kebenaran itu bergerilya ya. Apalagi kebenaran itu cuma cabang sifatnya bukan asasi ya. Enggak sampai membuat orang syirik ya. Cuman beda antara sholat gerakannya gimana. Apalagi bacaan Al-Qur'an Bu ya. Sampai menggeser apa namanya otoritas imam gitu ya. Oh, bacaan imamnya ini enggak benar padahal rukun sholat. Ya udah diganti aja dengan imam yang lain. Nggak boleh, kita tetap harus memperhatikan kebaikan-kebaikan itu ya. Kan kita bisa menyampaikan itu dengan pelan-pelan. Sedangkan fikih juga mengcover ya, kita boleh membaca untuk menyelamatkan sholat kita, untuk pribadi kita. Gitu Ibu, Bu Zulfa ya. Jadi butuh kekuatan itu kekuatan semangat menurut saya ya. Tapi harus punya pengetahuan agar kita menyampaikan ke orang itu juga tidak bentrok ya. Oke, itu. Selanjutnya yang di chat ya. Berarti gimana ini masih ada waktu nggak? Udah jam setengah 3. Masih bisa. Oh, Ini ada pertanyaan silakan Ibu. Oh, yang di chat ini di saya baca chat ya. sendiri ya. Yang di chat dari Ibu Lili di Larantuka. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Apakah dibolehkan ketika sholat baik fardu maupun sunnah dengan niat memperbaiki bacaan Al-Fatihah sambil membaca mushaf? Jazakillah. Oh iya, memperbaiki bacaan sholat kayaknya sih sholat itu membawa Al-Quran boleh, tapi sepertinya sholat sunnah Ibu ya. Ya, sepemahaman saya sholat sunnah ya. Dan sepertinya Al-Fatihah itu benar semua gitu ya. Hanya mungkin makhrajnya. Kalau panjang pendeknya saya yakin kalau walaupun baca mushaf, kalau memang apa kita cara membacanya salah, biasanya tetap salah. Kalau Al-Fatihah itu karomahnya di antara ini yang mukjizatnya itu ya. Semua orang bisa dengan mudah menghafal termasuk panjang pendeknya. Kecuali kalau makhrajnya itu memang tidak semua benar gitu Ibu ya. Jadi baiknya hafalan Al-Fatihah. Kalau sholat sunnah silahkan membawa, tapi kalau sholat wajib sepertinya Al-Fatihah nggak usah bawa mushaf Ibu ya. Tidak apa kalau sunnah boleh ya. Tapi bukan untuk apa ini apa namanya karena Al-Fatihahnya, tetapi karena mungkin kepentingan untuk mengikuti bacaan surat ya. Misalnya kita mau memurojaah setelah Al-Fatihah itu kita murojaah surat yang kita hafalin. Atau kita menyimak bacaan imam. Kita kan pakai Quran, kemudian gerakan kita tidak menambah gerakan, tapi Quran kita bisa pegang untuk disimak. Teknisnya oke. Apa namanya harus diperhatikan agar syarat sahnya tidak memperbanyak gerakan. Ya, jadi kalau Al-Fatihah, saya pikir nggak usah baca mushaf Ibu, hafal semua, tinggal belajar aja masuk ruang ngaji ya untuk apa memperbaiki. Karena daurah Al-Fatihah ini bisa sepekan Ibu baca Al-Fatihah ya dengan benar sampai sebagian para saudara-saudara kita tuh dapat sanad itu sampai sepekan gitu ya. Dan kalau Ibu belajar baru dibenerin besok mutung orang mau ngaji berarti Ibu emang harus ini apa sih cari teman yang bisa membuat strong Ibu ya.
Ya, next saya baca untuk yang dari Surabaya, Ibu Lisa. Saya baca langsung Bu Ratih, boleh? Ya, boleh silakan Ustazah. Ya, untuk ayat keempat lebih afdol itu baca maliki atau maliki atas jawabannya jazakillah khairan, jazanallahu wa iyyakum khairan. Yang kita baca wajah hafaz itu ya, kita itu Indonesia pakai bacaan yang qiraat maliki. Baca maliki. Kalau afdolnya Ibu ya menyesuaikan menurut saya begitu. Ibu ikut qiraat ini misalnya ikut qiraatnya Kolun, ikut qiraatnya saudara kita di Mesir, Aduri atau apa. Saya belum hafal betul ya cara membacanya mereka ya. Tapi ya kalau itu afdolnya mengikuti yang di tempat kita mau bermakmum atau berimam di situ ya. Karena itu semua di-cover oleh pendapat ulama dan benar. Apa artinya kan tidak menyalahi semua, Bu. Yang satu penguasa, Malik Yaumidin penguasa hari pembalasan, yang satu yang memiliki hari pembalasan. Indonesia itu adalah pakai qiraat Asim, riwayat Hafiz, toriknya Syatibi ya, toriknya Syatibi sampai kepada kita ya. Kalau torik yang lain yang nggak tahu, jadi itu Maliki, pakai bacaan Maliki yang panjang Ibu. Sama-sama toriknya Syatibi Indonesia dengan apa? Dengan Brunei aja udah beda di surat An-Nas Ibu. Qul a'udzu birabbin nas. Kalau kita Malikin nas, semuanya pendek ya. Tetapi kalau di ini kebalik, kalau di Brunei Malikin nas gitu Ibu. Karena artinya sama. Saya dulu belajar diajari oleh Kiai Fatoni itu kriteria kiroat itu kalau artinya tidak kontras, artinya selaras dan tidak menyalahi makna dasar Al-Quran. Itu maliki penguasa dan pemilik. Ya, itu tidak menyalahi. Jadi Brunei begitu, Indonesia begitu, padahal kiroatnya sama gitu ya. Jadi silakan pakai yang maliki karena saya belum bisa ngajarin untuk yang lain-lain ya. Kemudian yang selanjutnya, oh udah mau izin live ya sudah. Jazakumullahu khairan Ibu, sudah Bu Ratih. Baik, nanti jika masih ada pertanyaan dari umat semua bisa melalui admin, nanti biar disampaikan ya ke Ustazah ya, boleh ya Ustazah ya? Insya Allah nanti dijawab, insya Allah. Ya, Alhamdulillah sesi tanya jawab sudah kita laksanakan. Terima kasih pada Umahat yang sudah berpartisipasi dan juga pada Ustazah atas jawaban-jawabannya. Semoga mencerahkan kita semua ya. Amin. Baik, sebelum memasuki acara selanjutnya, Ustazah, kami mohon pada Ustazah untuk memberikan closing statement atau kesimpulan mengenai materi hari ini, Tadabbur Al-Quran Surat Al-Fatihah. Silakan Ustazah. Baik, ya Ibu Ratih, terima kasih. Ya. Jadi teman-teman semuanya, para pejuang keuangan semua ya, insya Allah Al-Fatihah ini penting. Jadi karena bagian penting dari sholat itu adalah Al-Fatihah setelah niat ya, maka perbaikilah bacaan ini dan terlibat dalam pengajian untuk memperbaiki bacaan itu. Ketika kita memperbaiki bacaan huruf per huruf, disitulah upaya kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita ya. Karena hadisnya begitu. Barang siapa membaca Al-Quran ya, seperti apa namanya hambaku yang di sisiku kata Allah. Hambaku yang di sisiku ada malaikat makhluk yang tidak pernah dosa, tidak punya dosa. Membersihkan bacaan dari kesalahan itu adalah upaya untuk membersihkan dosa. Jadi jangan menyerah ketika mempelajari Al-Fatihah sekalipun ya, untuk mendapatkan kualitas bacaan yang benar ketika kita sholat dan bacaan Al-Fatihah ini pengetahuan kita benar, namun kita tetap punya imam yang punya otoritas menjadi imam. Walaupun bacaan sholat kita benar dan mungkin di keluarga itu adalah ada imam keluarga, bukan berarti perempuan yang harus mengimami suaminya ya, tetapi tetap laki-laki yang menjadi imam sholat. Jadi tetaplah para pejuang ilmu ini, pencari ilmu ini berendah hati dengan mendapatkan banyak ilmu dan kemanfaatan ini menjadikan kebaikan buat kita semua. Dari membenarkan Al-Fatihah, silahkan kirim Al-Fatihah sebanyak-banyaknya untuk anak keturunan kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang telah wafat. Karena sebagian ulama mengizinkan kita menjadikan Al-Fatihah ini untuk menjadi wasilah kebaikan. Ya. Yang kita baca bisa kita kirimkan. Ya itu kira-kira Bu Ratih, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu.
Ya, alhamdulillah sekali lagi jazakillah Ustazah atas pemaparan dan closing statement-nya. Baik, Kumahat, acara selanjutnya yaitu pengumuman-pengumuman yang akan disampaikan oleh Koordinator Pengajar Komunitas Bahagia Mengaji kepada Ibu Rofiah. Kami persilakan. Ibu Rofi, silakan. Afwan Mbak, ke Bunda Ina saya lagi mau Oh, jemput. ya ampun, Afwan Bu ya Rofi. Ustazah ya, jazakallah khair. Langsung. Ya, silakan Bunda Ina untuk menyampaikan pengumuman-pengumumannya. Lempar ya Bunda Ina ya. Oh, ada. Silakan Bunda Ina. Masih di mute. Bismillah. Ya maaf tadi sempat terlempar. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Baik, tadi insya Allah saya menggantikan Ibu Koordinator yang sedang di perjalanan. Terima kasih banyak. Pada kesempatan ini ingin saya haturkan terkhusus kepada Bunda kita benar semua, Masya Allah, Ibu Tari. Jazakumullah khairan kasiron sudah membersamai kami di episode yang ke-20 ini. Dan untuk paket tadabur ini, insya Allah kita akan laksanakan hingga kurun waktu sampai awal tahun depan ya Bu ya, insya Allah sampai Ramadan barangkali. Dengan demikian kami dari panitia, dari tim menghaturkan jazakumullah khairan kasiran atas kesediaannya Ibu Tari akan membersamai terus kami di sini dalam episode Tadabbur Quran secara intensif. Masya Allah, luar biasa. Di edisi perdana tentang surat Al-Fatihah ini membuat kita semakin dekat ya. Tadi sudah disampaikan Mbak Rati, ini surat terdekat. Serasa semakin dekat lagi, Bu. Jadi dengan adanya penyampaian dari Ibu tadi membuat kami rasanya Masya Allah ya, karunia Allah itu luar biasa. Baru satu ayat, satu surat aja sudah membuat banyak sekali kebaikan yang bisa didapat. Apalagi kalau kita di sini, alhamdulillah di komunitas ini yang memang lebih khusus dengan Quran, kita terus-menerus menggali Al-Quran, menggali ayat-ayatnya, tidak hanya satu surat saja. Semoga kedekatan ini betul-betul membuat kita semua layak dan patut untuk menjadi sahabat Quran. Amin, amin ya Allah, amin. Jazakumullah khair ya Ibu ya, sudah semakin membuat kami dekat. Dan juga untuk para petugas kali ini yang tayang di episode ke-20, Masya Allah, jazakumullah khairan kasiron kepada Mbak Ika ya dari Bekasi, Mbak Ika, Masya Allah. Ya, kemudian Mbak Ika ya dari Bengkulu. Kemudian juga Mbak Dwi Listiani dari Kendal, Masya Allah, Alhamdulillah kontribusi dan partisipasi aktifnya dari para member ini luar biasa Bu, sehingga membuat KBM ini semakin hidup, semakin makmur, dan insya Allah ini harapannya dengan keterlibatan para member akan membuat KBM ini akan semakin banyak manfaatnya, tidak hanya sebagai peserta pasif, tapi menjadi peserta aktif yang membuat semua menjadi semakin bahagia bersama Al-Quran. Ya, jazakumullah khairan juga, jazakumullah untuk semua para peserta ya yang bisa hadir di saat ini. Dan ini adalah merupakan kekuatan aura yang sangat positif untuk kami, sehingga di sini kita semua lebih beraktif ya energinya untuk bisa melaksanakan
apa-apa yang menjadi ilmu-ilmu yang kita pelajari. Mudah-mudahan juga dari sini akan menebarkan manfaat yang lebih banyak dan bisa mengajak yang lainnya juga untuk bisa merasakan nikmatnya, bahagianya bersama Al-Quran. Baik, untuk itu harapan juga atas program-program yang dilaksanakan di KBM, baik itu khatam bersama atau pembacaan surat Al-Kahfi, baik secara mandiri ataupun bersama-sama, tarjimnya, quote of the day-nya, kelas-kelas di talaki, di tahsin, dan tahfiznya bisa kita sama-sama ikuti dan kita bisa sama-sama terus menebarkan kebaikan baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan lingkungan kita bersama. Dan ini menjadikan amal jariah kita insya Allah untuk sukses kita di dunia dan akhirat. Akhirul kalam, sedikit berpantun untuk mengisi penutup kita. Mbak Rati, boleh di ujung acara ya? Boleh, Bunda, silakan. Jalan-jalan lurus bersama para nyonya. Cakep. Lupa bawa bapia untuk bersama-sama dimakan. Mari terus bersama kalamnya, selalu bahagia bersama Al-Quran. Masya Allah. Hidayah, jazakumullah khairan untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Bunda Ina atas pengumumannya dan juga motivasi buat kami semuanya di sini gitu ya, untuk terus beristiqomah dalam mengikuti kelas-kelas di KBM. Baik, umat yang dirahmati Allah, alhamdulillah rangkaian demi rangkaian kegiatan ruang ngaji ke-20 ini telah kita lalui. Mewakili tim KBM, kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada umahat semua yang sudah menyempatkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk keberlangsungan acara ruang ngaji. Kami berharap semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena kita sudah di penghujung acara, marilah kita tutup acara ruang ngaji ke-20 ini dengan membaca hamdalah, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila ada kehilafan dan hal-hal yang kurang berkenan dalam membawa acara ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi ruang ngaji selanjutnya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ustazah. Terima kasih banyak. Teman-teman Salam se-Indonesia. untuk bangsa. Assalamualaikum. Izin lagi. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk tim. Untuk Ya, semua. sama-sama Bunda. Mohon maaf lahir batin ya. Izin